Sejarahnya sebenarnya kalau untuk Tanah Karo, ya katakanlah dari Lembah, orang itu 5. Nah, itulah dia yang apanya kan. Sebenarnya kalau pemerintahannya, apalah mau saya citrakan? Apalah mau dicitrakan pemerintahannya kan? Ya kan? Ya, kan? Maka bedanya dengan kerajaan Jawa, saya bilang tadi orang itu pakai upeti. Di sini tidak ada pakai upeti. Artinya begini, dia nggak pakai upeti. Kalau di Jawa rakyatnya kan pakai upeti dia sembarangnya. Di sini nggak ada pakai upeti, Tanah Karo nggak ada. Artinya paling dia begini, membuat irigasi. Raja menanam modal. Raja menanam modal. Jadi katakanlah misalnya kampung sana, Singamanik, sebelah kampung kita ini, dia bikin irigasi. Raja itu menanam modal, membentuk paret irigasi itu, baru datang kampung itu dikasihkannya tanah sebagai ganti uangnya. Nah itu bedanya. Jadi nggak macam di Jawa itu peti dia kan kerja paksanya apa gitu enggak. Nah, di sini nggak ada kalau Tanah Karo. Terus masuknya Belanda tadi, Bapak tahu nggak tahun sekitar tahun berapa? Begini dia, kalau Belanda masuk sebenarnya kemari sekitar ya 1890-an lah itu. Nah, menjelang 1900 itu bilang. Iya, kira-kira segitulah itu. Jadi lantaran nenek ini, bapaknya nenek saya itu meninggal tahun 1921. Terus 1921. Jadi waktu datang Belanda itu kemari, disuruhnya berembuk di sini. Artinya Marga Meliala ini siapa yang diangkat jadi raja, siapa yang jadi patih, kira-kira gitulah itu. Ternyata bukan patih, panggilannya Raja Urung. Raja Urung itu dulu ada di sini Marga Meliala, namanya Ngerajai. Itulah bupati pertama Tanah Karo. Setelah kita merdeka, setelah bupati pertama Tanah Karo. Jadi kalau Raja Urung ini banyak mengaku Raja Urung ini banyak. Sebenarnya Raja Urung ini tidak banyak. Kadang-kadang ada yang Raja Urung ini, sebenarnya palsu. Sebaya ini pun cuma 5. Belakangan ini muncul ada sebaya Kebenjahe, ada yang marga lain gitu, diangkatnya dirinya jadi Sebaya gitu. Sebenarnya nggak ada. Yang kalau sejarah cuma sebaya 5. Iya kan? Nah, jadi kalau Raja Urung itu bisa kita hitung. Ya kan, mulai dari sana. Juar ada, dari Lembah ada, Tigan Reget ada, di Lingga nggak ada. Kalau di Suka itu pun nggak ada Raja Urungnya saya rasa. Cuma di sini pula kita kalau di Medan tadi bisa sama foto nenek itu dulu pun sama gambar motornya itu masih bisa kutunjukkan di Medan. Aku baru semalam pun ada di Medan. Iya, saya di Simalingkaro tinggal. Ada lulu macam beli ya 1-2 dari itu dia pun nyusun harga jadi munti. Bilang hari itu kalau udah siap Bapak Kapten dikasih 1, saya bilang dia ada juga bawa buku dari perpustakaan kalian dikit ditunjukkannya, dia ngambil dari perpustakaan sejarah di Teladan. Teladan kan ada dari Simpang Pasar Merah. Sudah enggak? Kan ada perpustakaan itu kan? Nah ya kan, nah di situ yang ngambilnya. Ada tunjukkan secara buku. Terus mengenai Belanda tadi Pak, bisa Bapak lanjutkan? Belanda tadi itulah dia. Jadi tahun 1900 sekian itu masuknya Belanda itu. Ya meninggal bapaknya. Itulah yang ini tadi, apa namanya ini, sudah tadi yang namanya nenek itu, Elok itu. Itulah yang terakhir. Elok? Iya. Itu tadi kan ada tulisannya namanya yang Komod Banda tadi udah ada kan. Itulah yang terakhir. Nah, jadi setelah itu terjadi gejolak artinya dalam rangka kemerdekaan. Nomor kemerdekaan itu ya habislah. Inilah artinya rumah-rumah adat ini dulu semua ini ya dibakar, habis, ditinggalkan kosong. Jadi tinggallah dulu katakanlah ya rumah ini dulu kan batu, pakai apa namanya itu, pakai pondasi apa istilahnya itu, pakai tangga lah ke atas. Jadi nah itulah dulu sini rumah itu. Inilah rumahnya, inilah tanahnya. Iya rumahnya. Jadi yang kesananya itu ada istilahnya rumah macam yang di Lingga kalian itu, rumah Swallow Zab itu kan. Nah itulah rumah adat ini, ke belakang, atas. Nah itulah dia ini.
Kalau kalian tanya aku mana saya pun nggak tahu. Lantaran saya pun memang udah 60 umur saya. Tapi saya pun nggak melihat rumah ini pun bagaimana dulu bentuknya, nggak ada. Tapi setelah saya katakanlah, saya pun bukannya besar di sini, enggak. Saya besarnya di Kebanjai juga. Nah, saya besar di Kebanjai. Kalau saya lahir tahun 49. Catat, Lek. Ya, saya lahir tahun 49. Bapak saya nggak kenal. Bapak saya pun tinggal di Danau Toba sana. Nah, jadi begitulah citranya. Siapapun yang tanya memang begitu citranya. Berarti Pak, raja terakhir waktu ini terbakar? Elok. Ya ini tadi. Ya. Elok. Berarti iya. ke bapak cucu dari Elok. Iya. Semiring Meliala. Iya. Berarti jadi kalau dari ini pagi itu ke bawah, kalau nggak ke 9, ke 8, ke 10, ini yang nggak jelas. Itulah. Terus terombo yang positifnya pun nggak nampak. Ada yang dibikin orang. Kalau yang dibikin orang itu tahun 72 itu, saya generasi 9. Dari ini pagi itu tadi. Gini Pak, kan ini kan termasuk dari kelima kerajaan tersebut. Pastinya kalau orang udah banyak mengetahui, pastinya juga pemerintah juga udah mengetahui. Peran pemerintah bagaimana untuk menanggapi kerjaan ini, mengingat keadaannya udah seperti ini? Ada nggak peran pemerintah selama ini? Orang pemerintah ya nggak ada. Nggak ada. Begitu aja. Artinya kalau untuk katakanlah untuk misalnya macam di Lingga jadi wisata, dia ada pembangunan apa segala macam. Nggak ada. Nggak ada kalau kemarin nggak. Karena udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi Nggak ada apa-apanya lagi. Yang di Lingga ya tetap dibikinnya Lingga itu. Sebenarnya kalau menurut tata kerajaan, sebenarnya kalau kantor kecamatan, macam Lingga itu seharusnya di situ kantor kecamatan, tapi ini dibikinnya ke Simpang 4. iya. Ya, lalu di sini kerajaan, kenapa nggak di sini kantor kecamatan? Macam sinilah misalnya kan, seharusnya kan di sini kantor kecamatan, ini Munte. Baru Jahe tetap Baru Jahe, Kutabulu tetap Kutabulu. Iya kan, yang kerajaannya kan. Suka pindah. Suka ke Tiga Panah. Ketiga panah. Betul kan? Iya. Nah, Kami kalau tata apanya kan gitu dia. Tapi itulah keadaan kita ini. Ya, kenapa demikian apa mau kita bilang kan? Iya. Nah, itulah dia. Seharusnya kalau kecamatan itu di sinilah, ibu kota kecamatan itu. Tapi ya bagaimana waktu itu citranya ya kita pun nggak bisa bilang kan. Kayak mana dulu bisa begitu. Apalagi di sini jalan umum, antar lintas. Yang Munte itu dari Simpang itu ke dalam masuk lagi. kilometer lagi kan. Masuk lagi Jadi dalam. ya, daripada segi transportasinya tadi kan menghambat. Ya, untuk kelancarannya kan gitu kira-kira kan. Nah, Lebih lancar lah mungkin. tapi belakangan ini ada santer berita bahwa katanya ada pemekaran. Nah itu dan citra lah itu tak kapan realisasinya kan. Iya. Nah, apalagi yang kalian mau tanya. Cukup aja. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Raja Mulia. Kalau saya panggil, kalau kami satu keluarga itu semua pakai Raja. dari bapak saya pakai Raja semua namanya. Kalau anak baru direformasi lah nama sekarang. Kalau menurut prediksi Bapak lah yang secara pasti Bapak ini bisa pastikan keturunan yang keberapa lah? Bikin aja yang ke-9.